Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Afif Zayanti dengan NIM 22.2024.003. Di sini saya akan menjelaskan penggagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang pertama yaitu definisi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang tua, teman, ataupun guru dan dosen. Karena kita sudah menggunakannya hampir setiap hari untuk berkomunikasi, kita juga perlu tahu sedikit tentang sejarah bagaimana bahasa Indonesia bisa dijadikan bahasa persatuan di negara kita. Nah, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang pada saat itu sudah sangat lama digunakan di Nusantara untuk berkomunikasi sehari-hari atau biasa disebut lingua franca. Nah, selanjutnya yaitu proses kelahiran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu peristiwa penggagasan bahasa persatuan. Peristiwa ini terjadi pada Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani yang pada saat itu membahas 3 poin penting, yaitu persatuan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nah, selain membahas 3 poin penting tadi, Kongres Pemuda pertama ini juga membahas tentang perihal bahasa persatuan. Nah, Muhammad Yamin diberi tugas untuk memimpin diskusi tentang bahasa persatuan yang akan diresmikan untuk negara Indonesia. Nah, dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengutarakan atau mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Ketua Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani, dikarenakan pada rumusan poin pertama dan kedua Sumpah Pemuda itu menyatakan bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia dan berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Seharusnya, menurut Tabrani, menggunakan bahasa Indonesia sebagai rumusan ketiga dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah pilihan yang terbaik. Dan juga alasan Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga karena ini adalah momen yang penting untuk melahirkan bahasa Indonesia dikarenakan pada saat itu belum ada istilah bahasa Indonesia. Namun, usulan Muhammad Tabrani menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga ditolak oleh para tokoh perumus pada masa itu. Nah, karena tiadanya kesepakatan pada Kongres Pemuda pertama tentang perihal bahasa persatuan, maka akan ditunda hingga terlaksananya Kongres Pemuda kedua. Nah, peristiwa selanjutnya yaitu Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 28 Oktober 1928. Nah, Kongres Pemuda 2 ini diketuai oleh Sukondo Joyopuspito. Pada peristiwa ini, rumusan yang diusulkan oleh Muhammad Tabrani, Ketua Kongres Pemuda pertama, akhirnya disetujui oleh para tokoh perumus dengan alasan untuk melahirkan identitas negara pada saat itu. Dan akhirnya disepakatilah mengubah rumusan ketiga Sumpah Pemuda yang awalnya menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu diubah menjadi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan Sumpah Pemuda tersebut akhirnya diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lalu yang terakhir adalah pengakuan resmi. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepat 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.